Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Saya Riana Indrawati dari UPTD SMP Negeri 1 Haurgelis. Saya Nani Yuningsi dari SMK Negeri 1 Gantar. Saya Fitri Cahya Lestari dari SMA Negeri 1 Gantar. Kali ini kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik demi memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Untuk siklus yang pertama, di sini saya Fitri berperan sebagai pengamat. Saya Nani berperan sebagai coach. Dan saya Riana sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nani, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Gimana Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, baik Bu ya, sebelum kita mulai proses coaching ya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya atau observer yang akan mengamati Ibu ketika Ibu melakukan proses coaching bersama coachee ya. Nah, di sini ada beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan saya sampaikan karena jelas Ibu harus tahu dulu rubrik penilaian yang saya gunakan sebagai acuan nanti Ibu melakukan proses praktek coaching bersama coachee ya. Nah, di sini saya mengharapkan Ibu sudah menerapkan bahwa Ibu itu memiliki proses coachingnya itu sudah memiliki tahapan sebagai seorang coach di mana Ibu memiliki kemitraan, prinsip kreatif gitu ya Bu, dan tentunya Ibu memiliki kompetensi inti coaching di mana itu presence ya Bu, atau kehadiran penuh gitu ya, terus mendengarkan aktif gitu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, di sini juga saya berharap nanti proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa gitu ya Bu, Ibu nanti harus menerapkan alur tirta gitu ya Bu ya. Nah, nanti di mana alur tirta itu terdiri dari identifikasi, tujuan dulu ya Bu, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu mungkin Ibu rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam yang saya gunakan nanti untuk mengamati Ibu dalam proses coaching. Bisa dipahami Ibu? Paham Ibu Fitri. Nah, kalau begitu selanjutnya sebelum kita mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa boleh Ibu? Mangga boleh. Baik Ibu nih ya, kira-kira nih ya Bu ya, kompetensi coaching yang mana dulu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif agar bisa menggali ide-ide atau konsep-konsep dari coachingnya. Oke, baik Bu. Memang ya, mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari seorang coachee gitu ya. Nah, sekarang Bu ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan ke Ibu perihal indikator ketercapaian. Nah, di sini kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik, indikator yang ingin saya capai adalah mendapatkan informasi masalah dari coachee tersebut dengan menggunakan alur tirta. Oke, baik Bu. Nah, semoga ya Bu indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan bisa tergali secara maksimal. Hanya ini Bu yang bisa saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Ibu gitu. Selanjutnya silahkan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachee-nya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi Ibu sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Fitri masukannya. Oke, gimana, sudah siap Ibu? Siap. Silakan dimulai ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Apa kabar Bu Riana? Alhamdulillah baik. Bu Nani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi kelihatannya nih agak-agak
gimana Iya, suntuk Bu. gitu? Ada sesuatu hal, Bu, ada permasalahan, Bu. Kalau boleh tahu apa? Ada sih permasalahan di sekolah, Bu. Jadi gini, Iya. ada salah satu siswa saya di sekolah itu, dia itu murung atau tidak bersemangat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sehingga dia itu tidak mengerjakan tugas-tugas bahasa Inggris. Kemudian dalam kerja kelompok pun dia tidak berperan aktif, Bu. Begitu, Ibu, Jadi permasalahannya. masalahnya begitu ya, anak murung gitu, kemudian tidak bersemangat. Iya. Oke, dari obrolan kita nih, kira-kira Ibu memiliki tujuan apa ya? Tujuan percakapan ini saya berharap saya bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi, Ibu. Oke, menurut pengamatan Bu Riana, kira-kira penyebab dari masalah itu apa ya? Oke, penyebab dari masalah si anak tersebut, Ibu, anak itu kan tidak bersemangat dalam bahasa Inggris ya, Bu. Pembelajaran bahasa Inggris itu dikarenakan si anak ini kurang dalam, maksudnya dia itu punya latar belakang yang kayak terlambat, Bu, menulis, membacanya, sehingga dalam proses pembelajaran pun dia akan terhambat, Bu. Jadi menyebabkan si anak ini, apalagi pembelajaran bahasa Inggris ya, Bu, yang susah. Pembelajaran bahasa Indonesia pun dia terhambat, Bu. Gimana dia bisa belajar bahasa Inggris dengan kosakata baru, bahasa baru, otomatis menyebabkan si anak tersebut ini ya, Bu, tidak bersemangat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Dari permasalahan tersebut, kira-kira kondisi ideal apa yang Bu Riana inginkan? Kondisi ideal yang saya harapkan si anak tersebut ya bisa bersemangat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian kalau siswa itu sudah bersemangat berarti dari hati ya, Bu, ya. Dari hati, sesuatu yang dilakukan dari hati itu pasti maksimal nih, Bu, gitu. Anak tersebut berarti akan mengerjakan tugas bahasa Inggris, meskipun mungkin dia akan tanya sama temennya, tapi dia ada kemauan nih, gitu. Ada usaha dia, ada gitu usahanya. Kemudian dalam kerja kelompok di pembelajaran bahasa Inggris ya dia ikut andil, gitu, nggak mengandalkan temennya aja, ikutlah seenggaknya, begitu, Ibu. Oke, dari rank misalnya poin 1 sampai 10, kondisi sekarang itu di rank berapa? Karena dia nggak bersemangat, nggak aktif dalam kerja kelompok, saya pikir dia ada di rank 2, Ibu. Oke, di rank 2 ya? Iya. Rendah banget ya rank 2 Iya, ya? rendah banget, Ibu. Oke, kalau gitu kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk menaikkan poin tersebut? Oke, mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama berbicara dulu ya, Bu, ya, sama anaknya, karena kan ternyata si anak ini sifatnya tidak terbuka, Bu, ketika ditanya itu kan masih yang malu-malu, yang nggak ngomong dengan terbuka gitu, Bu. Saya akan mencoba untuk mendekati anaknya terlebih dahulu, Bu, gitu kan. Kemudian saya akan mencoba untuk membicarakan dengan wali kelasnya. Kebetulan saya guru mata pelajaran saja ya, Bu, di kelas itu, bukan sebagai wali kelas. Saya akan membicarakan bagaimana kondisi anak saat pembelajaran bahasa Inggris dengan wali kelasnya. Kalau seandainya dari 2 itu saya tidak mendapatkan solusi, Bu, saya akan mencoba untuk bekerja sama juga dengan orang tuanya, barangkali di orang tuanya ini bisa berkolaborasi, begitu, Ibu. Baik, dari langkah-langkah tadi sepertinya udah bagus ya. Iya. Nah, sekarang setelah langkah-langkah yang barusan itu berarti poinnya naik jadi berapa nih dari 1 sampai 10? Karena kan sesuatu perubahan itu nggak langsung jerak gitu ya, Iya, Bu, iya, besar. betul. Saya pikir dari 2 itu menjadi 6 dulu lah, Bu, 6.6 gitu. Baik, rencana Bu Riana nih setelah percakapan kita sekarang itu apa, Bu? Rencana saya setelah percakapan ini ya saya akan berkolaborasi, Bu, dengan orang tua, kemudian
menanyakan kepada wali kelas dan juga anak tersebut, Bu, gitu. Baik, komunikasi kolaborasi dengan Iya, wali kelas ya. wali kelas. Kemudian kira-kira butuh waktu berapa lama tuh Bu untuk menyelesaikan masalah? Karena si anaknya ini kurang aktif ya, Bu ya. Iya. Kayaknya butuh waktu 2 minggu, Bu, untuk memaksimalkan tindakan saya ini dalam menanggapi si anak tersebut gitu. 2 minggu ya. 2 minggu, Bu, insya Kira-kira Allah. mulai beraksinya kapan nih? Mulai beraksinya minggu-minggu ini, Bu. Ini Kak, pekan kemarin kan penilaian tengah semester Iya, ya, Bu. Mungkin betul. saya akan lakukan di minggu ini, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira Ibu butuh dukungan dari di luar yang tadi Ibu sampaikan nggak, wali kelas kemudian siswa yang dekat? Siswa, wali kelas, kemudian orang tuanya ya, Bu. Orang tuanya. Iya, orang tuanya ini kan pasti akan lebih paham daripada kita sebagai gurunya ya, Bu, karena setiap hari ketemu, tahu perilakunya dari kecil gitu kan, bagaimana keadaan di rumahnya, kemudian guru bimbingan konseling, Bu, karena bimbingan konseling itu kan dia mengetahui dari siswa tersebut kelas 7 ya, gitu kan, pasti paham bagaimana track record dari siswa tersebut gitu, Bu. Oke, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar, Bu Amin, Riana. iya, Ibu. Bagaimana perasaan Bu Riana sekarang? Alhamdulillah perasaannya lebih lega, Bu, senang karena sudah mengeluarkan unek-unek saya nih. Saya bisa bercerita dengan Bu Nani. Oke, baik. Saya merasa senang sekali menjadi teman ngobrol Bu Riana. Siap, Ibu. Terima kasih Semoga banyak ya dari percakapan kita hari ini Ibu bisa merealisasikannya dengan cepat. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan Bu Riana Siap, dengan Ibu. cerita yang seru tentunya. Oke, siap Bu Nani. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Nani, tadi saya sudah menyaksikan ya proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Koci. Sudah sangat baik ya Bu ya, tapi sekarang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih ke Ibu. Nah, Iya, boleh. apa yang sudah Ibu lakukan ya setelah melakukan proses coaching dan apa yang sudah menjadi indikator keberhasilan setelah Ibu tadi melakukan proses coaching, Bu? Oke. Proses coaching tadi saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga tadi telah melakukan kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu melakukan presence, kemudian mendengarkan dengan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu saya juga tadi sudah melakukan proses coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Baik ya Bu ya, berarti apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan catatan saya ya, dimana tadi Ibu sudah melakukan kemitraan, dilihat dari proses mengobrol Ibu sudah merasa setara gitu, tidak ada perbedaan strata gitu kan. Lalu Ibu sudah proses kreatifnya Ibu sudah menggali si Koci gitu ya Bu. Nah, lalu memaksimalkan potensi Koci dengan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu kan Bu ya. Terus Ibu tadi sudah mendengarkan secara aktif si Koci, lalu adanya persen ya, kehadiran penuh gitu, sehingga si Koci itu dengan sendirinya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Selain itu juga dari catatan saya tadi Ibu sudah menggunakan alur tirta, tadi ada tujuan ya Bu, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching Ibu tadi bersama Koci. Nah, alhamdulillah ya Bu, secara keseluruhan gambaran yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik ya Bu ya. Nah, semoga apa yang sudah Ibu lakukan tadi ke depannya bisa menjadi bekal buat Ibu untuk terus mengembangkan kompetensi coaching yang Ibu miliki gitu ya. Jangan lupa untuk terus menerapkan prinsip coaching ya, kompetensi inti coaching dan alur tirta dalam proses coaching gitu ya Ibu ya. Tetap semangat ya Ibu. Baik, semangat juga Ibu Fitri. Terima kasih atas masukannya Bu Fitri. Siap Ibu, sama-sama. Oke. Baik, kita masuk ke siklus 2. Saya Nani sebagai observer. Saya Riana sebagai coach. Saya Fitri sebagai Koci.
Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam Bu Nani. Oke, Bu Riana gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana? Baik, alhamdulillah saya juga. Oke, sebelum memulai coaching, saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching dari Ibu Riana dengan coachingnya. Kemudian sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik penilaian atas observasi saya. Diharapkan Ibu sudah memilikinya ya. Yang pertama adalah prinsip coaching itu sendiri yang terdiri atas kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu presence, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya berharap juga Ibu Riana akan menerapkan alur tirta dalam proses coaching ini. Oke, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan gitu? Oke, untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif ya Bu. Karena dengan pendengar yang aktif, kita bisa memahami permasalahan dari coachee tersebut. Kemudian bertanya pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, begitu Bu. Oke, berarti ada dua ya kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian indikator ketercapaiannya itu apa Bu Riana? Oke, indikator ketercapaiannya adalah di mana pertanyaan saya ini beruntut dengan alur tirta. Seperti yang mungkin sudah Ibu ketahui, alur tirta itu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Setelah itu saya akan menggali ide-ide dari coachee itu sendiri. Baik, semoga indikator yang tadi disampaikan sesuai dengan kenyataannya ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Sudah siap? Siap insya Allah. Baik, Ibu. silahkan dimulai proses coaching ya Bu Riana. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik Bu, tapi ada sedikit kendala nih yang sedang saya hadapi Bu. Oh begitu Ibu, kira-kira kendala apa Bu? Bolehkah saya tahu Ibu? Boleh Bu. Jadi gini ya Bu, di sini saya kendalanya berkaitan dengan tugas saya sebagai wali kelas. Jadi di kelas saya tuh Bu, ada salah satu siswa ya Bu ya, apa ya, dia itu kurang semangat ya belajarnya, dan sekolahnya tuh jadi jarang berangkat sekolah tuh Bu, padahal dia sudah kelas 12. Oh berarti ada siswa di salah satu kelas Bu Fitri itu kurang bersemangat ketika mengikuti pembelajaran ya Bu ya? Jadi dia jarang masuk sekolah gitu Bu. Oke, Ibu Fitri, dari percakapan kita kali ini kira-kira tujuan apa yang akan Ibu capai? Saya ini berharap ya Bu menemukan solusi bagaimana agar si anak itu mau rajin sekolah gitu Bu, karena sekarang kan dia udah kelas 12 gitu Bu. Oke. Dari permasalahan yang telah dipaparkan oleh Bu Fitri bahwa anak tersebut belum semangat ya Bu ya dalam pembelajaran. Kira-kira anak tersebut berada di level berapa nih Bu Fitri? Mungkin ada di level 5 nih Bu. Oke, di level 5 ya Bu. Berarti tengah-tengah ya Bu ya. Iya, jadi dia itu kadang masuknya, ada nggak masuknya gitu. Tapi kendalanya itu karena dia itu udah kelas 12 Bu. Tapi berkaitan berarti sama absensi ya Bu ya? Iya. Oke. Adakah mungkin anak tersebut bisa naik di level yang lebih tinggi Ibu mungkin? Nah, di sini saya berharap nih ya, target saya dia itu naik ke level, ya kalau untuk level langsung 10 itu terlalu sempurna gitu ya Bu. Yang penting ada progresnya nih, saya ingin naik ke level 8 lah Bu gitu. Oke. Nah, untuk mencapai nilai 8 atau di level 8 ini Ibu, berarti ada beberapa langkah yang mungkin Ibu akan ini ya Bu lakukan terhadap anak tersebut. Kira-kira apa saja Bu langkah yang akan Ibu lakukan? Nah, mungkin rencana saya ya Bu yang akan saya lakukan, mungkin yang pertama yaitu seperti biasa saya akan melakukan home visit, karena saya harus tahu dulu kan latar belakang
anak tersebut tidak jarang masuk ke sekolah gitu Bu. Lalu kan dengan adanya home visit saya berkomunikasi langsung dengan orang tua gitu. Terus langkah selanjutnya ya selain berkomunikasi dengan orang tua, saya akan melakukan pembinaan dengan anak tersebut gitu Bu. Oke, luar biasa sekali. Sepertinya sudah runtut ya Bu, langkah-langkah yang akan nanti Ibu lakukan untuk anak tersebut. Kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa ya Bu? Nah, ukuran keberhasilannya, jadi di sini saya mengharapkan adanya perubahan gitu, perubahan dari si anak yang tadinya, tadi kan saya berbicara tentang level ya, dari 5 saya ingin menaikkan ke 8. Nah, keberhasilannya jadi si anak itu semakin rajin untuk berangkat ke sekolah gitu Bu. Oke, Bu. Langkah-langkah yang mungkin Ibu akan lakukan pasti akan menemukan yang namanya hambatan ya Bu ya di tengah perjalanan nanti gitu kan. Kira-kira hambatannya tuh apa saja Bu, dan kira-kira solusi yang akan Ibu lakukan nih apa? Nah, mungkin hambatannya itu karena setelah saya sempat nih ya mencari apa ya penyebab dia tidak jarang berangkat sekolah. Ternyata dia itu posisi orang tuanya itu sudah bercerai ya Bu ya. Dia ikut dengan ibunya, dan posisi kalau ikut dengan ibu mungkin tidak setegas ikut dengan ayah gitu Bu. Itu mungkin jadi kendalanya si anak mungkin kurang perhatian gitu ya. Lalu solusi yang saya lakukan berarti di sini saya harus lebih banyak pembinaan dengan anak tersebut gitu Bu, sehingga anak tersebut merasa diperhatikan. Mungkin begitu Ibu. Oke. Dari apa yang Ibu paparkan, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama untuk menerapkannya Ibu? Kalau untuk jangka pendeknya saya ingin bisa melaksanakannya butuh waktu 1 minggu gitu Bu, 1 atau 2 minggu lah. Saya akan melakukan pengamatan, mengawasi gitu anak tersebut, perubahan anak tersebut gitu. Oke, 2 minggu ya Bu ya. Oke, 2 minggu itu dimulai dari kapan ya Bu ya? Saya berharapnya mulai besok saya sudah bisa langsung menerapkannya. Luar biasa, gercep banget ya Bu ya. Oke. Karena sudah kelas 12 gitu. Oh iya bener. Oke, udah berada di level atas juga ya Bu ya. Tinggal puncaknya. Iya. Oke Bu, yang sudah dipaparkan oleh Bu Fitri berarti ada beberapa yang ikut membantu dalam tindakan tersebut ya Bu ya. Selain wali kelas, orang tua, adakah pihak lain yang membantu dalam proses itu? Nah, mungkin di sini saya tentu butuh dukungan ya Ibu dari pihak lain. Di sini kan saya berkaitan dengan wali kelas ya Bu. Saya sebagai wali kelasnya, tentu saya akan menginginkan dukungan dari BK gitu Bu, sebagai ya bimbingan konselingnya gitu ya Bu dari BK, dan saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah, sehingga saya untuk menindaklanjuti si anak ini tuh lebih dapat gitu Bu. Oke, berarti ada orang tuanya ya Bu, wali kelas, guru bimbingan konseling beserta dengan kepala sekolah yang akan membantu proses tersebut ya Bu ya. Oke Bu Fitri, dari percakapan kita kali ini Bu Fitri bisakah mereview apa yang telah kita bicarakan kali ini Bu? Oke, baik ya Bu. Jadi setelah berbicara dengan Ibu, ngobrol panjang lebar ya tadi, saya bisa menarik kesimpulan nih ya Bu. Jadi ternyata saya mempunyai permasalahan di mana di kelas saya yang saya wali kelasi ada anak yang jarang berangkat ke sekolah. Nah, dari percakapan tadi dengan Bu Riana, saya jadi mendapatkan solusi nih, bahwa ternyata untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa hal yang bisa saya lakukan. Yang pertama mungkin tahapannya yaitu home visit ya. Saya berkomunikasi dengan orang tuanya gitu kan. Sebelumnya saya sudah mencari latar belakang masalah anak tersebut. Lalu saya ingin meminta bantuan atau berkolaborasi dengan BK dan kepala sekolah gitu, sehingga dalam proses membimbing si anak tersebut tidak hanya ada peran wali kelas gitu, tapi ada juga peran dari BK dan kepala sekolah, sehingga saya berharap dengan langkah-langkah tersebut akan menjadikan si anak yang tadinya jarang berangkat sekolah kedepannya itu ada perubahan gitu. Walaupun kita tidak bisa mengubah hidup seseorang langsung
ke 100% ya Bu, tapi yang penting dalam proses membimbingnya ada progres gitu, dari baik ke lebih baik gitu Bu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu, langkah-langkah yang akan Ibu ini ya, Ibu lakukan untuk si anak tersebut Ibu. Setelah Ibu bercerita nih kepada saya panjang lebar ya Bu ya, gimana perasaan Ibu saat ini? Saya jadi lega ya Bu ya, karena dari hasil mengobrol dengan Ibu saya menjadi mendapatkan solusi gitu. Jadi saya merasa saya punya solusi ini untuk diterapkan pada masalah yang sedang saya hadapi gitu. Oke Bu Fitri, terima kasih, sampai berjumpa 2 minggu yang akan datang ya Bu ya, dengan cerita Bu Fitri yang lebih seru, yang mungkin progresnya akan jauh lebih baik daripada sekarang ya Bu ya. Oke. Ya, sama Ibu, terima kasih juga untuk Sama-sama, waktunya Bu Ibu, Riana. ya. Jangan bosan mendengar cerita saya ya Bu. Siap Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Riana, saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Coach tadi. Ada beberapa catatan dari saya, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ke Bu Riana. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan nih, dan indikator ketercapaian apa telah dicapai dari proses coaching tadi? Oke, yang telah saya lakukan dan indikator pencapaian yang telah saya lakukan ya Bu ya, yaitu adalah nilai coach, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian nilai inti dari coaching itu sendiri yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan menggali pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, saya juga sudah menerapkan alur tirta Bu. Baik, berarti intinya prinsip coaching, kemudian kompetensi inti dan alur tirta sudah Ibu lakukan ya. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Berikutnya apa yang ingin Ibu kembangkan nih dari berdasarkan proses coaching tadi? Yang saya akan kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena pertanyaan ini yang nantinya akan menggali ide-ide dari coachee itu sendiri. Karena proses coaching ini kan nantinya solusi itu didapatkan dari coachee ya Bu ya. Jadi pertanyaan saya ini harus berbobot dan dapat menggali ide-ide dari coachee. Begitu Ibu. Baik, berarti yang ini kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot begitu ya Ibu Riana. Baik, semoga proses ini menjadi bekal bagi Ibu untuk kedepannya dan menerapkan alur tirta, sebuah proses yang luar biasa ini Bu Riana. Semoga berdampak baik ke depannya Bu Riana. Siap Ibu, alhamdulillah, terima kasih banyak atas sarannya. Insya Allah proses coaching ini akan terus saya lakukan ya Bu ya. Kemudian saya akan tularkan dengan rekan sejawat saya di sekolah. Oke, selanjutnya siklus 3, saya Riana sebagai observer atau pengamat. Saya Fitri sebagai coach. Dan saya Nani sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Riana. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Kabar Ibu Riana gimana Bu? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu, sebelum kita memulai coaching, saya observer atau pengamat yang nantinya akan mengamat proses coaching Ibu bersama coachee yaitu Ibu Nani ya Bu ya. Oke. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian saya ya Bu. Seperti yang sudah Ibu Fitri ketahui bahwa proses coaching ini memiliki nilai coach yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian ada kompetensi yang harus dimiliki yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Saya juga berharap Bu, kemudian dalam proses coaching ini Ibu menerapkan alur tirta. Alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Bagaimana, bisa dipahami Ibu? Bisa Ibu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Ibu ya Bu ya. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu, kompetensi mana yang akan dikembangkan dalam proses
proses coaching ini, Bu? Nah, mungkin di sini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Itu saya karena di sini saya ingin menggali si coach agar dia bisa menemukan solusinya sendiri gitu, Ibu. Oke, dari 2 kompetensi yang telah Ibu pilih ya, Bu ya, kira-kira lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan yang mana ya, Bu? Saya mungkin akan lebih mengembangkan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu, karena di sini saya berharap saya bisa menggali gitu, Bu, karena kalau dengan adanya pertanyaan yang berbobot itu kita bisa menggali potensi si coach gitu ya, Bu, sehingga dia itu bisa menemukan solusinya dengan sendirinya dari permasalahan yang sedang dia hadapi gitu. Oke, pertanyaan yang kedua ya, Bu ya. Indikator ketercapaian yang Ibu tuju pada proses coaching ini apa ya? Nah, mungkin indikator keberhasilan atau ketercapaian yang ingin saya tuju di mana saya ingin menerapkan alur tirta gitu, Bu. Dan sehingga saya bisa menggali ide-ide pada si coach gitu, Bu. Oke, semoga dengan indikator yang Ibu sampaikan dalam proses coaching ini, yaitu menggali alur tirta secara runtut, kemudian menggali ide-ide dari coach itu sendiri dapat tercapai ya, Bu ya. Ibu sudah siap setelah ini untuk melakukan coaching bersama Bu Nani? Siap, Ibu. Oke. Ya, Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Fitri. Oke, Bu Nani, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Cuman saya ada sedikit kendala nih yang mengganjal yang ingin saya utarakan ke Bu Fitri. Oh gitu ya, kira-kira apa sih Bu, kendala apa? Masalah sih ada masalah dengan siswa. Ya baik Bu Nani, nah tapi nih kira-kira apa tujuan percakapan kita hari ini deh, Bu? Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Oke, saya ingin mengutarakan masalah ke Ibu Fitri, kemudian biar saya merasa lega gitu dari masalah itu. Dan masalahnya adalah kebetulan waktu PPDB itu ada siswa yang seolah-olah salah jurusan gitu. Maksudnya begini, kalau di SMK itu kan sekolah ada jurusan ya. Nah, dia itu menginginkan masuk ke jurusan otomotif, pilihan satunya. Kemudian pilihan 2-nya farmasi. Nah, itu juga farmasi itu terpaksa juga, bukan dari hatinya, itu dari orang tuanya, kamu nanti pilihan 2-nya ke farmasi aja gitu. Nah, berjalannya waktu PPDB, dia keterimanya di farmasi. Yang notabene tadi dia bukan keinginan dia gitu, tapi keinginan orang tuanya. Jadi si siswa tersebut itu di kelasnya kurang fokus karena memang ini bukan jurusan saya gitu, saya pengennya ke otomotif gitu. Jadi memang nggak fokus gitu di kelasnya. Jadi kayak apa ya, kitanya juga kurang gimana ya, kok anak tuh kayak dikasih itu soal gitu, kerjakannya belakangan, yang lain udah ngumpulin semua, dia yang terakhir gitu. Kemudian ketika belajar kayak yang nggak fokus gitu, kayak yang ngelamun mikirin apa gitu tuh, Bu. Nah itu permasalahan Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Ini ya, menurut pengamatan Ibu nih ya, apa sih penyebab dari adanya permasalahan itu tuh, Bu? Mungkin penyebabnya tadi ya, dia kayak yang salah jurusan gitu ya. Salah jurusan karena dia menginginkan jurusan otomotif, kemudian diterimanya di jurusan farmasi gitu. Jadi dia seolah-olah terpaksa gitu, saya belajar di farmasi ini karena kebetulan kita sekolah negeri ya, mungkin perasaan terpaksanya itu sangat tinggi gitu. Dia kalau berpindah ke swasta mungkin dia nggak mau gitu, dia pengen statusnya ini sekolah negeri gitu. Jadi nggak apa-apa lah, saya di jurusan farmasi juga gitu, jadi ada lahnya gitu. Nah, baik Bu ya. Dari kondisi tersebut nih ya, Bu, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang ingin Ibu capai nih terkait dari permasalahan Ibu, ada siswa yang memilih jurusan itu karena udah nggak terpaksa gitu. Oke, kondisi ideal yang ingin saya inginkan adalah bahwa anak tersebut menjadi fokus di kelasnya. Jadi fokus dalam pembelajaran, kemudian
dia tidak tidak membelakangkan, jadi tidak belakangan gitu dalam mengerjakan tugas tuh. Dia kerjakan tugas, kerjakan gitu bareng-bareng, kalau tidak bisa dia bertanya ke temannya gitu. Kemudian lebih fokus lagi, jadi dia nggak melongo aja di kelasnya gitu. Guru jelasin apa, dianya pas ditanya nggak bisa jawab gitu. Pengennya dia lebih fokus lagi gitu. Oke, sip, Ibu. Nah, dari kondisi sekarang nih ya, misalkan kalau kita berbicara dari skala 1 sampai 10 nih ya Bu, kira-kira kondisi yang sekarang Ibu hadapi itu ada di skala keberapa gitu Bu? Mungkin kalau di skala kan di 6 mungkin Bu ya. Oh, di 6 ya Bu. Karena memang dia kehadirannya bagus ya Bu, cuman dia kurang fokus aja gitu, kurang fokus dan terakhir kalau mengerjakan tugas. Nah, berarti kondisi sekarang 6 nih ya Bu. Iya. Nah, kira-kira Ibu punya target nggak atau pencapaian ingin naik ke skala berapa gitu dari yang tadinya skala 6 gitu Bu? Baik, sepertinya ke 8 mungkin Bu ya. Untuk sementara kita ke skala 8 dulu, nanti bertahap mungkin 8, 9, 10 begitu. Oke, nah baik ya Bu ya. Ini berdasarkan pengamatan Ibu nih ya. Apa sih langkah-langkah atau strategi ya, solusi untuk menghadapi permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini? Langkahnya mungkin yang pertama saya ngobrol dulu ya dengan siswa tersebut. Kebetulan nih siswanya pendiam juga. Sepertinya dari obrolan itu juga saya tidak akan mendapatkan informasi apa-apa. Nah, langkah berikutnya adalah mungkin saya ngobrol dengan temannya. Kebetulan dia siswa baru, berarti saya harus mencari siswa yang tadinya SMP-nya bareng sama dia. Gitu. Nah, itu nanti akan saya coba kan. Oke Bu, ternyata langkah yang Ibu lakukan bagus ya Bu ya. Jadi Ibu mencari informasi dulu dari teman lamanya dia gitu. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu butuh waktu berapa lama nih untuk melakukan itu? Mungkin 2-3 hari ya Bu ya, karena memang kebetulan di pelajaran produktif farmasi ini 3 hari ya, karena menggunakan sistem blok gitu ya. Nah, sekarang Bu nih, kira-kira nih ya Bu, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan agar rencana yang Ibu akan lakukan ini berjalan dengan baik? Mungkin saya akan continue ya, terus menerus ketika mencari informasi dari siswanya tidak dapat, kemudian dari temannya itu nanti saya akan dapat informasi apa, dan mungkin ke wali kelas, karena memang wali kelas kan yang lebih tahu ya biasanya atas siswa-siswanya itu. Oke, siap Bu. Kira-kira ada nggak Bu dukungan yang Ibu butuhkan gitu? Mungkin dukungan penuh tuh dari wali kelas dulu mungkin Bu ya, karena wali kelas kan yang tahu seluk-beluk siswanya mungkin ya. Kalau misalnya nanti wali kelasnya kurang informasinya, saya akan minta backup mungkin ya Bu ya, untuk membantu saya. Oke Ibu Nani, nah dari tadi kita melakukan obrolan gitu ya Bu, ternyata sudah banyak solusi yang nanti akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi gitu ya Bu ya. Nah sekarang nih, dari tadi kita sudah ngobrol panjang lebar, bagaimana nih Bu perasaan Ibu saat ini? Lega ya Bu ya, karena terus terang masalah yang tadi lumayan mengganjal juga ya. Sebenarnya masalah itu nggak besar sih ya kalau ini, cuma tetap aja ketika anak nggak fokus kan kitanya juga agak canggung gitu ya Bu ya. Jadi lebih plong aja gitu setelah bercerita dengan Ibu Fitri. Oke Bu Nani, oke terima kasih Bu Nani untuk ceritanya ya. Nanti mungkin ke depannya saya tunggu lagi cerita Bu Nani, apalagi ketika sudah menerapkan tadi nih solusi-solusi yang akan dilakukan untuk masalah Bu Nani gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nani untuk waktunya ya Bu Nani. Oke, sama-sama Bu Fitri, saya juga terima kasih sudah meluangkan waktunya mendengarkan ocehan saya Bu Fitri. Tetap semangat ya Bu ya. Oke, baik. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Bu Fitri
tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu bersama dengan Bu Nani. Sungguh luar biasa Bu proses coachingnya. Oke Bu, ada beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Nani ya Bu ya. Oke, pertanyaan pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan dalam melakukan coaching tersebut dan apa yang sudah menjadi indikator keberhasilannya Ibu? Oke. Nah, jadi tadi saya sudah menerapkan itu ya Bu, menerapkan prinsip coaching di mana di dalamnya itu ada kemitraan, lalu mengoptimalkan potensi gitu ya Bu ya. Nah terus ada kompetensi inti yang sudah saya lakukan, di dalamnya ada present gitu ya Bu, kehadiran penuh gitu. Lalu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu tadi saya juga sudah menerapkan alur tirta pada proses coaching saya bersama coach yaitu Bu Nani. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa? Nah, mungkin di sini untuk sekarang saya ingin mengembangkan kompetensi seperti yang tadi awal kita diobservasi ya Bu ya. Saya ingin mengembangkan atau meningkatkan kompetensi saya mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena di sini saya mengharapkan apabila saya sudah menerapkan dalam proses coaching itu memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, di sini saya lebih bisa menggali potensi yang ada pada coach sehingga coach bisa dengan sendirinya gitu menemukan solusi dari permasalahan yang ia temui atau yang sedang ia hadapi gitu Bu. Oke, Bu Fitri, luar biasa sekali proses yang telah dilakukan oleh Bu Fitri, yaitu tentang prinsip coaching, kemudian kompetensi inti dari coaching itu sendiri, kemudian Bu Fitri sudah menerapkan tentang alur tirta, yaitu tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga setelah ini Ibu akan melanjutkan proses ini ya Bu ya, kemudian lebih semangat lagi untuk ditularkan mungkin bersama teman-teman ya Bu ya di sekolah Ibu. Oke, ya baik Ibu Triana, terima kasih ya Ibu untuk masukannya, sangat berarti buat saya gitu. Untuk kedepannya saya bisa terus mengembangkan kompetensi saya berkaitan dengan coaching gitu. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Demikian tugas demonstrasi kontekstual yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak.